Karena mereka yang tidak percaya kepada Injil air dan Roh tidak bisa menghindar dari penghukuman Allah yang adil, mereka juga harus percaya kepada Injil ini pada saat ini juga. Untuk menghindarkan diri dari penghukuman Allah, karena itu sangat penting bagi semua manusia untuk memahami Injil air dan Roh dan percaya kepada hal itu di dalam hatinya.
Kebenaran keselamatan yang harus dilakukan oleh semua orang adalah tentang Injil air dan Roh. Tidak ada Injil sejati yang lain di hadapan Allah kecuali Injil air dan Roh. Lebih daripada sebelumnya, dunia ini sekarang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak akan Injil air dan Roh, karena manusia zaman ini hidup di dalam budaya dosa. Karena tidak adanya lagi jaminan akan masa depan di masa akhir zaman ini, manusia menjalani kehidupan setiap hari di dalam dosa dan hanya mengejar kesenangan pribadi mereka. Pengharapan yang sejati bagi manusia bisa ditemukan di dalam firman Injil air dan Roh, dan hanya firman ini memberikan kepada kita pengharapan yang sejati. Tetapi dunia ini sudah menjadi dunia yang tidak mau mencari Allah. Karena Anda juga berdosa dan akan segera dihakimi oleh Allah. Anda harus percaya dengan sepenuh hati Anda kepada Injil air dan Roh diberikan oleh Yesus. Anda kemudian akan bisa dibebaskan dari penghakiman Allah yang mengerikan. Alkitab mengajak semua manusia untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, kembali kepada Allah dan menerima Injil air dan Roh. Akhir dari zaman ini adalah suatu masa di mana manusia yang sedang makan dan tidur di dalam dosa masuk ke dalam lautan api dan belerang tanpa menyadarinya. Manusia harus menerima keselamatan dari dosa yang diberikan oleh Allah, tetapi tanpa pemahaman akan Injil air dan Roh, bagaimana mungkin mereka bisa dibebaskan dari dosa? Semua manusia harus mengerti bahwa ia pasti akan menerima penghukuman yang mengerikan dari Allah karena dosa-dosanya, dan menyadari bahwa Injil air dan Roh adalah kebenaran penebusan dan firman berkat. Alkitab tidak mengatakan mengenai hari tertentu atau saat tertentu datangnya akhir zaman ini. Menjadikan saat kehancuran dunia sebagai rahasia adalah hikmat Allah. Kalau Allah menyatakan mengenai masa akhir zaman secara tepat, hal itu hanya akan mendatangkan kemalangan saja. Itulah sebabnya menyimpan saat penghakiman kepada manusia. Tetapi ketika waktu yang ditentukan oleh Allah datang, semuanya akan digenapi olehnya, dan sebuah dunia yang baru akan dimulai. Allah berkata dalam bagian firman Allah yang kita baca tadi, "Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Inilah firman janji Allah bahwa Ia akan melindungi orang-orang kudus dari ketujuh malapetaka yang akan menimpa dunia ini setelah kemartiran mereka. Ini tidak berarti sebenarnya bahwa Ia akan membebaskan orang-orang kudus dari kemartiran atau penganiayaan oleh Antikristus di akhir zaman. Begitu banyak orang yang akan menghadapi penghukuman Allah yang mengerikan karena tidak percaya kepada Injil air dan Roh dan tidak menerima pengampunan dosa mereka. Sebagai akibatnya, jiwa mereka yang penuh dosa itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi Allah akan mengizinkan kemartiran bagi orang-orang kudus terlebih dahulu, karena kemartiran inilah yang justru akan membebaskan mereka dari malapetaka yang mengerikan itu. Tanda yang bagaimana yang akan diterima manusia pada akhir zaman. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa manusia akan menerima tanda yang tertuliskan nama Antikristus. Tetapi firman Wahyu juga mengatakan kepada kita bahwa semua yang menerima tanda Antikristus di dahi atau di tangan kanannya akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dengan menerima tanda yang tertuliskan nama Antikristus, mereka akhirnya akan menjadi hamba iblis untuk selamanya. Lautan api dan belerang disediakan bagi mereka yang memiliki dosa. Masa anugerah, ketika manusia bisa diselamatkan dari dosa melalui iman, saat itu sudah berlalu. Alkitab mencatat bahwa tidak terhitung banyaknya martir akan muncul pada akhir zaman.
Karena nama para martir itu tercatat di dalam kitab kehidupan, mereka akan secara otomatis menolak tanda yang bertuliskan nama Antikristus. Allah mengatakan bahwa semua yang percaya kepada Injil air dan Roh akan menjadi martir pada saat ini. Mereka akan menjadi martir karena penolakan mereka menerima tanda dari iblis. Mereka yang menjadi orang benar tidak boleh takut akan kemartiran di akhir zaman. Tetapi justru, mereka harus bersyukur untuk kerajaan 1000 tahun yang senantiasa menunggu sesudah kemartiran mereka. Karena menerima tanda yang bertuliskan nama Antikristus adalah tindakan kejahatan pengkhianatan kepada Tuhan kita harus menolaknya. Kita semua bisa menuju kemartiran kita dengan menjaga iman kita kepada Allah di masa ini untuk memberikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan kita sudah mengatakan bahwa Ia akan memberikan kepada orang-orang kudus kekuatan untuk mengatasi semua kesulitan. Bagaimana dan sampai kapan gereja Allah harus memberitakan Injil air dan Roh? Sudah berapa lama Tuhan mengizinkan kita untuk memberitakan Injil air dan Roh? Jawabannya adalah sampai kepada masa kemartiran di zaman kesengsaraan besar. Allah sudah membuka pintu pekabaran Injil bagi orang-orang benar, sehingga mereka bisa memberitakan Injil air dan Roh sampai saat itu. Sampai datangnya masa kemartiran, orang-orang benar akan senantiasa memberitakan Injil air dan Roh. Ini kemudian akan diikuti dengan datangnya malapetaka yang sangat menakutkan di dunia ini. Saat ini, orang-orang benar dan orang-orang
我记